Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling seru, yaitu segmen yang keempat. Kenapa ini jadi segmen yang paling seru? Karena pada segmen ini kita bakal mengimplementasikan pengetahuan kita tentang materi gerak lurus tadi ke dalam latihan soal. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada banyak banget soal ya, tapi kita nggak bakal mengerjakan semua. Kita cuma bakal mengerjakan beberapa saja. Contohnya, kita bakal mengerjakan soal yang nomor 17. Nah, kita bacakan soalnya. Pada suatu perlombaan becak, sebuah becak dikayuh dengan kecepatan 5 meter per second dan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan becak setelah menempuh jarak 11 meter adalah... Oke, mungkin kita bakal sedikit kesulitan membayangkan ceritanya. Untuk itu kita coba bikin diketahuinya dulu. Nah, misalkan ini adalah gambar becak yang tadi katanya mula-mula dikasih kecepatan berapa? Kecepatan mula-mulanya adalah 5 meter per sekon. Kemudian dia dipercepat ya, bahasa lainnya itu digas gitu ya, dikasih percepatan sebesar berapa? 0,5 meter per sekon kuadrat, sehingga dia terus bertambah jaraknya. Nah, pertanyaannya, pada saat jaraknya mencapai, nah misalkan di sini nih 11 meter ya, jaraknya 11 meter, berapakah kecepatan terakhirnya? Nah, itu yang ditanyakan. Untuk menjawab soal ini gampang saja sebenarnya. Selama kita bisa paham ini tuh kira-kira jenis soal GLB atau GLBB. Ya, benar sekali. Ini adalah jenis soal GLBB. Kenapa? Ya, karena jelas dibilang ada percepatan gitu ya. Nah, kalau udah ada percepatan itu berarti soal GLBB. Kemudian kita perlu milih nih, soal GLBB kan ada 3 rumusnya tuh. Rumusnya mana kita pilih dari 3? Satu dari 3 rumus ini. Nah, untuk memilih rumus, kita boleh meninjau semua variabel yang ada di rumus. Terus kita lihat di soal ini kira-kira variabel apa yang tidak dibahas sama sekali. Ya, variabel apa yang tidak dibahas sama sekali di soal ini. Teman-teman bisa nebak nggak maksudnya apa? Iya benar, ada satu variabel yang ada di rumus tapi nggak dibahas sama sekali di soal ini, yaitu variabel waktu. Nah, atau gini deh, coba kita lihat soal rumusnya. Jadi dari semua variabel yang ada di rumus, waktunya nggak dibahas sama sekali. Jadi semua rumus yang ada waktu itu dihilangkan, nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, coba kita analisis dari rumus yang pertama. Ada nggak waktunya? Nggak ada, berarti ini bisa digunakan. Rumus yang kedua, ada nggak waktu? Ada kan ini waktunya, sehingga ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga, ada nggak waktunya? Ada nih, berarti ini tidak bisa digunakan. Sehingga rumus yang bisa digunakan adalah rumus yang pertama. Nah, sekarang yuk kita pengen uji hafalannya. Ingat nggak cara ngafal rumus yang pertama gimana tadi? Foto-foto, foya-foya, berduaan di Aceh Selatan. Nah, yuk coba diulang sekali lagi. Foto-foto, foya-foya, berduaan di Aceh Selatan. VT itu yang ditanya. Jadi tetap aja. V0-nya berapa? V0-nya 5, jangan lupa kuadrat. Terus plus minus, plus atau minus? Ya plus, karena dia dipercepat. Kemudian 2, A-nya berapa? 0,5. S-nya 11. Nah, kemudian 5 kuadrat berapa? 25. Tambah 2 kali 0,5 itu kan habis ya, ini kan habis. 2 kali 0,5 kan jadinya 1 ya. Nah, berarti sisanya cuma 11. Nah, kemudian 25 tambah 11 berapa? 36. Nah, ini masih VT kuadrat. Berarti kalau VT aja, ya kecepatan terakhir aja berarti muncul akar ya. Ingat, kita ulangi. Kalau hilang kuadratnya, ini ada kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangkan, maka di sebelah sini muncul akar. Nah, berapa akar dari 36? 6. Maka jawabannya adalah 6 meter per second aja. Yuk, maka jawabannya adalah ya benar. Maka jawabannya adalah 6 meter per second. Oke, next.